Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Story Quest per tanggal 5 Mei 2023 ya. Teman-teman semuanya memasuki minggu pertama di bulan Mei dan on the way untuk memasuki minggu yang kedua. Sedikit review ya IHSG. Sorry, sebelum kita ke pembahasan utama, aku mau sedikit ini dulu ya, sedikit info. Untuk menu sore ya, minggu ini kita cuma trading kalau nggak salah sekali ya. Aku kasih sedikit watchlist di hari Rabu dan kita TP di hari Kamis ya, di mana di hari Rabu tadi lumayan kita dapat di IRXX dan juga ASLC ya, meskipun disensor ya karena nggak sampai 50 orang. Untuk IRXX itu dari 3 Mei kita watchlist, closing di 122 dan besoknya 4 Mei dia naik ke titik tertinggi di 6,5%. Kemudian yang kedua ada di ASLC, di mana kita memberikan watchlist tanggal 3 Mei juga sama ya, closing di 100 dan besoknya naik ke titik tertinggi di angka 8% ya. Untuk King itu memang di luar ekspektasi ya, karena memang itu sudah melewati batas rules kita ya, that's why aku nggak masukin sebagai trade dan yang profit untuk watchlist menu sore minggu ini. Dan kita masih ada tabungan ya untuk menu sore di hari Senin depan, itu ada SCMA ya, terus kemudian ada Kejen. Dan juga ada satu lagi itu ada Jaya ya, tinggal kita cek responnya seperti apa di hari Senin nanti ya, semoga bisa mendulang cuan lagi. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba untuk join free group kita untuk mendapatkan watchlist menu sore, silahkan ya, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, sedangkan untuk di komunitas eksklusif aku juga ya lumayan, kita dapat cuan luber dari saham cuan ya, aku trading dengan metode trend following untuk yang swing. Dan untuk menu sore kita dapat jackpot di Doit dan juga GDST ya. Ya untuk Doit belinya di sini kurang lebih ketika dia koreksi, ketika dia ada perlawanan di sini dan kita TP di sini. Untuk GDST kita 2 kali ya, menu pagi dan juga menu sore. Di mana kita menu paginya kurang lebih dapat di sekitar area sini dan menu sore kita dapat di sekitar area sini. Jadi kita trading 2 kali ya. Buat teman-teman yang mau coba join komunitas eksklusif kita dan mau coba untuk mendapatkan menu sore setiap hari, silahkan ya, untuk 5 orang tercepat akan mendapatkan harga spesial ya. Nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke? Kita langsung ke pembahasan utama kita aja ya. Seperti biasa di Story Quest kali ini kita membahas 3 saham utama dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik untuk ditradingkan. Saham tersebut adalah saham WiFi, saham ASA dan juga saham AMRT ya. Nanti kita sama-sama cek kira-kira 3 tadi mana nih yang paling menarik gitu. Oke, tapi sebelum membahas 3 saham tadi aku mau sedikit membahas dulu tentang pergerakan IHSG seminggu ini ya, di mana IHSG turun cukup parah. Yaitu minus 1,85% ke area 6787,63 gitu ya. Tapi di sisi lain memang net foreign-nya itu masih ada ya, cuma nggak banyak yaitu di sekitar 200 miliar. Jadi sudah mulai sedikit arah pick ya, sudah mulai sedikit arah pick up nih. Gitu. Jadi dari yang sebelumnya rally cukup signifikan ya, hampir 10 sampai 20 T ya selama 1 bulan terakhir ya, sekarang sudah mulai ketahan kenaikan dari foreign-nya itu sendiri. Dan menurut aku pribadi ya, IHSG akan bergerak lebih ke arah sideways sih ya, dengan rentang kurang lebih di angka 6.800 sampai 6.900 ya, di sekitar area-area ini. Oke, meanwhile beberapa laporan keuangan perusahaan batu bara di kuartal 1 itu sudah mulai menunjukkan adanya perubahan ya, dan sudah mulai koreksi karena memang harga batu baranya sudah drop lumayan banyak ya. Nggak cuma batu bara ya, tapi beberapa laporan keuangan perusahaan terutama komoditas ya di kuartal 1 itu juga sudah mulai adanya koreksi ya, karena memang inflasinya sudah mulai terjaga dan suku bunga sudah mulai tertahan, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi di sisi lain memang untuk sektoral sendiri yang paling strong untuk saat ini adalah perusahaan otomotif ya, yaitu di sekitar beberapa harga saham itu mulai naik cukup signifikan, IMAS, IMJS ya, Auto, MPMX ya. Jadi kalau teman-teman lihat mostly perusahaan otomotif itu trennya sedang uptrend ya. Jadi tinggal pintar-pintar teman-teman aja nih untuk mengatur titik entry ya. Market outlook minggu ini kurang lebih masih dihebohkan dengan adanya peningkatan harga emas yang menyentuh all time high ya. Ke angka 2050-an kalau nggak salah. Kemarin sebentar ya, aku coba cek dulu. Sorry, salah. Ya ini ya. Yes, ke angka $2.080 ya. Jadi
Menurutku ini masih akan menjadi menarik ya watchlist-nya, terutama otomatis saham-saham perusahaan emas ya, teman-teman bisa cek ya, PSAB, ARCI gitu-gitu ya. Terus kemudian ada MDKA, BRMS yang biasanya ngerespon, cuma kemarin tuh nggak tahu direspon ya. Mungkin beberapa waktu ke depan akan ada respon di sana ya. Jadi teman-teman bisa masukkan dulu kalau dalam watchlist. Jadi kurang lebih itu sih. Untuk minggu depan, belum ada lagi ya, outlook yang sangat signifikan. Terakhir itu suku bunga naik 25 basis point ke area 5,25%, ternyata itu direspon negatif oleh, market di luar negeri dan juga market di Indonesia, gitu. Oke, kita akan langsung bahas aja kira-kira dari 3 saham tadi mana nih yang paling menarik ya. Oke. Oke, saham pertama yang akan aku bahas adalah saham WiFi. Nah, untuk saham WiFi ini kalau teman-teman lihat memang, mmm, trennya sudah mulai up ya, pelan-pelan sudah mulai up kalau teman-teman lihat. Ya. Trennya sudah mulai up, which is itu adalah good ya, di mana dia sudah mulai, membentuk pattern uptrend seperti ini. Cuma memang untuk area harga sekarang menurutku bukan area area harga yang best buy ya. Kemudian yang kedua adalah fundamentalnya juga sudah mulai ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, dibandingkan dengan tahun 2022 secara year on year dia naik, tapi secara kuartalan dia turun dari kuartal 4. Ya, jadi bisa dijadikan ke watchlist, cuma memang bukan area beli yang bagus untuk saat ini. Nah, kalau saranku ya, teman-teman bisa cek nanti mungkin dekat-dekat area 200 nih. Ya, jadi ketika ini kan candlestick-nya juga nggak gitu bagus ya, dimana candlestick-nya membentuk shooting star ya, atau inverted hammer, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia drop, mungkin ke sekitar area 200 ini baru menarik. Kenapa? Karena di situ adalah ada area support yang kuat juga, itu yang pertama, di sekitar area sini ya. Terus kemudian yang kedua adalah di sini adalah area MA20-nya. Jadi kalaupun dia drop ke area MA20 dan teman-teman coba buy ya, setidaknya risikonya itu rendah ya. Jadi menurutku untuk WiFi ini menarik, memang ada inflow di sana, terlihat dari volume yang mulai rame ya. Volume yang mulai rame, terus udah gitu banyakan yang hijau juga. Jadi menurutku sih akan menarik, cuma bukan di area harga beli yang sekarang, gitu. Jadi menurutku ada support di 200, kita nggak akan buat trading plan ya, karena lebih ke arah wait and see dulu. Oke, terus kemudian ada resistance next-nya itu di sekitar area 250 sampai 255 ya. Di sini kalau misalkan dia berhasil breakout lagi, bisa menuju ke area harga ini ya, di sekitar area 300 gitu. Ya, itu untuk WiFi secara chart juga bagus, di mana dia membentuk cup and handle ya. Kalau teman-teman lihat secara price pattern-nya, ya ini adalah cup-nya, ini adalah handle-nya ya. Jadi menurutku sih menarik, dan ini best entry-nya adalah ketika dia pullback gitu. Oke, itu untuk WiFi ya. Coba kita cek ya secara Fibonacci. Yes, area 38,2 adalah Fibonacci area 200 adalah Fibonacci 38,2%. Jadi menurutku sih akan menarik ya, dan pasti akan ada perlawanan dekat-dekat area sana. Jadi teman-teman bisa masukin ke watchlist dulu nih, gitu. Kemudian yang kedua adalah ada saham AMRT ya. Untuk AMRT tren jangka menengahnya ini masih lebih ke arah sideways ya, jadi lebih ke arah belum kemana-mana nih untuk AMRT ya. Jadi rentang harga pergerakannya itu masih di sekitar area 3.000, sekitar kurang lebih 3.100 ya, dan juga di sekitar area 2.500-an ya, 2.500 sampai 2.700 gitu. Ya. Jadi masih rentang area harga sideways, cuma memang kalau misalkan kita track dari belakang gitu ya, ini memang uptrend ya. Dari April 2022 hingga saat ini uptrend, cuma sekarang ini menuju ke area sideways ya. Yang menarik adalah memang pelan-pelan di sini mulai ada sedikit power ya. Dari mana tuh lihatnya ada power ya? Teman-teman tinggal lihat aja ininya ya, bawahnya, di mana bottom-nya dia membentuk bottom yang lebih tinggi dibandingkan bottom yang sebelumnya ya, atau swing low yang lebih tinggi dibandingkan swing low sebelumnya. Ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman ukur gitu ya pakai info line dari atas ke bawah ini sekitar 15%. Kalau di sini ke sini itu udah mulai turun ya. Situ udah mulai turun menuju ke area 10%-an aja. Jadi menurutku sih pelan-pelan untuk AMRT sendiri mulai menunjukkan tren yang cukup bagus. Cuma untuk area harga sekarang ya ini lagi di resistant ya. Jadi kurang lebih sama nih dengan si WiFi tadi. Jadi untuk area harga sekarang bukan merupakan area harga yang terbaik
Kalau misalkan mau coba untuk entry, mungkin bisa deket-deket area sini ya, deket-deket area 2.800 ya, cicil beli dengan last support di sekitar area sini ya. Di sekitar area 2.700-an gitu. Dengan target area TP1 adalah di sekitar area 3.100-an ya, 3.080 sampai 3.100. Itu untuk AMRT. Jadi menurutku trennya sudah mulai ada tanda-tanda untuk dia breakout lagi. Cuma ya baik lagi ya, ini harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi ya, dari 600 ke 3.000. Jadi ya mungkin kalaupun naik ya jangan expect terlalu banyak lah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-swing ya swing pendek aja, belinya di sini jualnya di resisten. Ya kalau misalkan dikasih bentuk breakout ya itu bagus, kalau dikasih, kalau misalkan enggak ya sudah. Ya yang penting adalah untuk market seperti ini ya swing low, sorry, money manajemennya diketatin ya. Jadi kalau misalkan kalau mau beli ya saranku adalah memang untuk yang risikonya rendah gitu. Terakhir di ASA. Nah, ASA ini menurutku yang paling menarik ya di antara 3 saham tadi. Kenapa? Karena secara weekly chart dia sudah membentuk adanya double bottom nih. Ya, secara weekly dia sudah mulai ada perlawanan. Artinya adalah dia on the way untuk menuju ke arah reversal. Ya, kalau misalkan dia sudah berhasil breakout ya secara di atas 1030, ya ini baru akan menjadi menarik. Ya, jadi kemarin itu dia baru menguji aja nih, baru menguji area kurang lebih 1030 tadi. Ya, cuma memang di sisi lain menurutku pribadi saham ini ketika breakout ini akan pullback dulu. Ya, akan pullback dan ini kelihatan dari MACD-nya. Di mana MACD-nya ini belum ada bullish divergence lah. Jadi kalau misalkan MACD-nya ada bullish divergence baru itu lebih powerful ya dibandingkan yang seperti ini. Jadi kalau saranku pribadi ya, teman-teman bisa coba nyicil ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi, teman-teman bisa nyicil nih dekat-dekat area sini udah bisa mulai nampung. Ya dulu sekitar area 850 ya. Kemudian pakai aja pasang stop loss di area sini di sekitar area 740 ya. Jadi kalau misalkan kita coba buat trading plan ya meskipun area harga sekarang lagi di resisten ya. Cuma menurutku sih akan menjadi menarik ya karena secara weekly sudah mulai ada tanda-tanda dia mau reversal. Jadi anggaplah Bapak Ibu teman-teman melakukan pembelian di sekitar area 850 ya. Sorry ini berarti 850. Last risk-nya di angka 740. Dan kemudian area TP bisa put di area 1000 ya sampai 1030. Jadi menurutku secara risk dan reward masih 1 banding 1 lah ya sampai 1 banding 1,5. Tapi ya jangan dibeli di area harga sekarang ya. Secara weekly sudah mulai ada perlawanan. Jadi menurutku sih ini pelan-pelan sahamnya akan berubah menjadi uptrend dan ini juga kelihatan ya di mana volumenya ini juga sudah mulai rame lagi nih ya, sudah mulai rame. Terutama ketika harga hijau dia akan volumenya besar, ketika harga merah ini volumenya lebih kecil dibandingkan harga hijau sebelumnya. Yang berarti artinya adalah saham ini ya bisa dibilang ada akumulasi gitu. Secara weekly pun memang masih sedikit terdistribusi, cuma aku nggak bisa berdistribusi ya, karena ini yang seller ini retail selama seminggu, PDI PKK ya, ZPNI, EPGR, DRXL, jadi mostly memang retail yang jualan, yang ambil ya broker-broker institusi atau big fund. Jadi menurutku sih menarik untuk ASA dan kita bisa jadikan kuosis untuk minggu depan. Jadi untuk saat ini sih memang untuk beberapa saham mostly ya kondisinya lagi berada di area resisten ya, terutama untuk saham yang sudah drop banyak gitu ya. Tapi menurutku menarik nanti kalau misalkan dia pullback akan bisa menghasilkan potensi untuk mantul yang cukup besar ke depannya gitu. Oke. Paling gitu aja ya teman-teman semuanya terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share ke teman-teman kalian juga supaya teman-teman bisa mendapatkan cuan ya, baik dalam bentuk income harian ataupun dalam bentuk income mingguan ya melalui swing ketika menonton channel ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau join komunitas eksklusif kita, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube dan juga untuk free group nanti linknya juga akan aku put di link di YouTube. Oke, gitu aja. Thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Bye bye.